kami akan menjelaskan tentang sistem saraf. Nah, apa yang dimaksud dengan sistem saraf dan apa fungsinya? Sistem saraf merupakan suatu struktur yang terdiri dari komponen-komponen sel saraf. Neuron sistem saraf bersama-sama dengan sistem hormon memelihara fungsi tubuh. Pada umumnya, sistem saraf berfungsi mengatur, misalnya kontraksi otot, perubahan alat tubuh bagian dalam yang berlangsung dengan cepat, dengan kecepatan sekresi beberapa kelenjar endokrin. Berdasarkan struktur dan fungsinya, sel saraf terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, sel saraf sensorik. Fungsi sel saraf sensorik adalah mengantar impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, sel saraf motorik. Fungsi sel saraf motorik adalah mengirim impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang hasilnya berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Yang ketiga ada sel saraf intermediate. Sel saraf intermediate disebut juga dengan sel saraf asosiasi. Sel ini dapat ditemukan di dalam sistem saraf pusat dan berfungsi menghubungkan sel saraf motorik dengan sel saraf sensorik atau berhubungan langsung dengan sel saraf lainnya yang ada di dalam sistem saraf pusat. Berdasarkan bentuknya, sel saraf terbagi menjadi 3. Yang pertama, saraf multipolar. Memiliki 1 akson dan 2 dendrit, tetapi bisa juga lebih. Contohnya di saraf motorik pada otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, saraf bipolar. Memiliki 2 juluran yang terdiri dari dendrit dan akson, misalnya reseptor telinga, mata, dan juga hidung. Yang ketiga ada saraf unipolar, merupakan neuron bipolar yang hanya memiliki 1 juluran dari badan sel karena akson dan dendritnya mengalami fusi. Contohnya, saraf unipolar adalah neuron pada embrio dan fotoreseptor mata. Jadi, gambar tersebut merupakan saraf unipolar, bipolar, serta multipolar. Pembahasan selanjutnya yaitu pembagian sistem saraf. Sistem saraf ini dibagi menjadi 2, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu otak dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Dan sistem saraf tepi ini dibagi menjadi 2, yaitu saraf somatis atau sadar dan saraf otonom atau tak sadar. Yang pertama, sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang yang berfungsi untuk mengkoordinasikan semua fungsi saraf, mulai dari mengatur pikiran, gerakan, emosi, pernapasan, denyut jantung, pelepasan berbagai hormon, suhu tubuh, hingga koordinasi seluruh sel saraf untuk melakukan fungsi pengaturan di dalam tubuh. Pertama adalah otak. Otak merupakan bagian dari sistem saraf manusia. Otak adalah mesin pengendali utama dari segala fungsi tubuh. Otak berada di dalam rongga tengkorak dan dibungkus oleh selaput yang disebut meninges. Meninges terdiri dari 3 lapisan, yaitu piameter, arachnoid, serta durameter. Pada ruang di antara lapisan arachnoid dan piameter terdapat cairan yang bernama cerebrospinal yang berfungsi untuk melindungi otak dari guncangan atau benturan. Otak manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Yang pertama adalah otak besar atau cerebrum. Otak besar atau otak bagian depan manusia disusun oleh cerebrum. Cerebrum merupakan bagian yang paling besar pada otak manusia, sehingga disebut sebagai otak besar. Cerebrum atau otak besar ini menjadi bagian otak manusia yang menentukan dasar-dasar kecerdasan manusia. Cerebrum menjadi pusat integrasi yang paling rumit dan menjadi pusat kontrol semua ingatan manusia. Yang kedua adalah talamus dan hipotalamus. Talamus merupakan bagian otak yang menjadi penerima informasi sensorik dari organ indera yang diteruskan ke otak besar. Dari otak besar, informasi hasil terjemahannya akan masuk ke talamus dulu sebelum keluar dari otak untuk disampaikan ke organ yang ditargetkan. Sementara, hipotalamus adalah bagian otak yang menjadi pusat pengaturan
homeostasis atau pengaturan lingkungan dalam tubuh kita. Hipotalamuslah yang dapat mengatur suhu tubuh kita agar tetap stabil. Mesencephalon atau otak bagian tengah. Otak tengah yang biasa disebut mesencephalon ini posisinya sejajar dan lebih dekat dengan mata dan telinga. Karena lebih dekat dengan kedua organ indera tersebut, tugas mesencephalon ini berkaitan dengan pendengaran dan penglihatan kita. Mesencephalon mampu menerjemahkan informasi suara dari kedua telinga kita. Sekalipun yang menjadi pusat penglihatan di otak adalah bagian otak besar, tetapi mesencephalon ini juga memiliki andil dalam gerak refleks mata. Misalnya, saat ada debu yang mengganggu atau ada cahaya yang menyilaukan mata kita. Mesencephalon inilah yang secara tidak sadar bertugas untuk menutup mata kita. Kemudian adalah cerebellum atau otak kecil. Di bagian otak belakang ada cerebellum yang disebut juga sebagai otak kecil. Cerebellum merupakan pusat keseimbangan tubuh manusia yang dapat memantau kedudukan posisi tubuh manusia. Cerebellum membantu koordinasi, ketepatan, dan keakuratan waktu gerakan tubuh manusia. Misalnya saat ada bola yang melayang ke arah kita, cerebellum ini akan berkoordinasi dengan korteks motorik yang ada di petak bagian depan untuk menentukan kapan kita akan menangkap bola tersebut agar tidak meleset. Di bagian otak belakang ini juga ada yang namanya pons paroli atau jembatan Farol. Pons paroli ini bertugas untuk menghubungkan atau menghantarkan impuls bolak-balik dari otak bagian kanan ke kiri. Pons paroli juga menghubungkan bagian dalam otak besar dan otak kecil hingga sumsum tulang belakang. Pons paroli juga memiliki tugas sebagai pengatur frekuensi dan kekuatan bernapas manusia. Yang kedua adalah sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari dan menuju otak serta berperan dalam gerak refleks. Bagian luar atau korteks pada sumsum tulang belakang berwarna putih dan disebut dengan substansi alba. Sedangkan bagian dalam atau medula pada sumsum tulang belakang berwarna abu-abu dan disebut dengan substansi grisea. Selanjutnya adalah sistem saraf tepi. Secara garis besar, fungsi saraf tepi adalah menghubungkan respon sistem saraf pusat ke organ tubuh dan bagian tubuh lainnya. Saraf ini meluas dari saraf pusat ke area terluar tubuh sebagai jalur penerimaan dan pengiriman rangsangan dari dan ke otak. Masing-masing susunan saraf tepi yaitu somatik dan otonom memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama adalah sistem saraf sadar atau somatik. Sistem saraf sadar atau somatik ini terdiri dari 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal. Saraf-saraf ini berfungsi meneruskan impuls dari reseptor terutama stimulus luar ke sistem saraf pusat. Juga meneruskan impuls dari sistem saraf pusat ke semua otot-otot rangka tubuh. Sebagai contoh, saat menyentuh termos panas, saraf sensorik membawa informasi ke otak bahwa ini adalah sensasi panas. Setelah itu, saraf motorik membawa informasi dari otak ke tangan untuk segera menghindar dengan menggerakkan, melepas, atau menarik tangan dari termos panas tersebut. Keseluruhan proses ini terjadi kurang lebih dalam waktu 1 detik. Yang kedua adalah sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom ini berfungsi untuk mengontrol aktivitas yang kita lakukan secara tak sadar atau tanpa perlu memikirkannya. Sistem ini terus-menerus aktif untuk mengatur berbagai aktivitas seperti bernafas, detak jantung, dan proses metabolisme tubuh. Ada 2 bagian dari saraf ini, yaitu sistem simpatik dan sistem parasimpatik. Yang pertama adalah sistem simpatik. Sistem ini mengatur respons perlawanan dari dalam tubuh ketika ada ancaman. Sistem ini juga mempersiapkan tubuh untuk mengeluarkan energi dan menghadapi potensi ancaman di lingkungan. Misalnya, ketika kita sedang cemas atau takut, saraf simpatik akan memicu respons dengan mempercepat detak jantung, meningkatkan laju pernapasan, meningkatkan aliran darah ke otot, mengaktifkan kelenjar produksi keringat, dan melebarkan pupil mata. Ini dapat membuat tubuh merespons dengan cepat dalam situasi gawat darurat. Yang kedua adalah sistem parasimpatik. Sistem ini gunanya menjaga fungsi tubuh normal setelah ada sesuatu yang mengancam diri.
Setelah ancaman berlalu, sistem ini akan memperlambat detak jantung, memperlambat pernapasan, mengurangi aliran darah ke otot, dan menyempitkan pupil mata. Ini memungkinkan kita untuk mengembalikan tubuh ke kondisi normal. Kemudian, sistem saraf tepi bekerja secara dua arah, yaitu melalui saraf sensorik dan saraf motorik. Yang pertama adalah sistem saraf sensorik. Sistem saraf sensorik atau aberrant adalah saraf yang menerima rangsangan dari lingkungan sekitar, yang bertugas untuk meneruskan informasi rangsangan yang didapatkan kepada otak. Informasi atau rangsangan tersebut berupa visual, rasa, atau aroma. Inilah mengapa saraf sensorik banyak ditemukan di indera penciuman dan indera perasa, seperti hidung dan lidah. Yang kedua adalah saraf motorik. Saraf motorik atau efferent adalah saraf yang menerima perintah dari otak dan sumsum tulang belakang, serta mengantarkan perintah tersebut ke organ tubuh manusia yang lainnya. Adapun bagian-bagian dari sistem saraf itu sendiri yang terdiri dari 7 bagian, yaitu badan sel, dendrit, nukleus, selubung mielin, sel swan, nodus transfer, dan sinapsis. Adapun fungsi dari bagian-bagian sel saraf tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, badan sel. Badan sel merupakan bagian utama sel saraf. Di dalam badan sel terdapat sitoplasma dan nukleus. Adapun fungsi badan sel adalah untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke neurit atau akson. Kedua, dendrit merupakan cabang dari badan sel saraf berupa tonjolan sitoplasma yang pendek dan halus serta bentuknya bercabang-cabang. Fungsi dendrit ini adalah untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Yang ketiga, nukleus. Nukleus merupakan inti dari sel saraf yang memiliki fungsi sebagai pengatur kegiatan sel saraf. Di dalam inti sel terdapat DNA dan kromosom yang berfungsi untuk mengatur sifat keturunan dari sel tersebut. Yang keempat, selubung mielin. Selubung mielin merupakan bagian sel saraf yang tersusun atas sel-sel pipih dan terdapat di bagian paling luar dari akson. Fungsi selubung mielin ini untuk melindungi akson serta berperan juga dalam memberikan nutrisi dan bahan-bahan yang diperlukan untuk mempertahankan kegiatan dari akson. Yang kelima, sel swan merupakan bagian sel saraf yang mengelilingi selubung mielin. Fungsi sel swan ini untuk mempercepat jalannya rangsangan, membantu menyediakan makanan untuk neurit, dan membantu regenerasi neurit. Sel swan bekerja dengan menghasilkan lemak, kemudian membungkus neurit sampai terbentuk selubung mielin. Yang keenam, nodus transfer. Nodus transfer merupakan bagian pada neurit yang tidak terbungkus selubung mielin. Fungsi utamanya adalah sebagai loncatan untuk mempercepat rangsangan dari sel saraf ke otak atau sebaliknya sehingga rangsangan lebih cepat sampai pada tujuan. Yang ketujuh, sinapsis merupakan titik temu antara terminal akson dari salah satu neuron dengan neuron lainnya. Sinapsis berfungsi mengirimkan rangsangan dari akson ke dendrit di sel saraf lain. Berikut cara kerja sistem saraf. Jika dianalogikan, sistem saraf pusat merupakan CPU komputer yang berperan menampung informasi dan mengolahnya dengan cara menginterpretasikan apa yang harus dilakukan terhadap informasi tersebut. Sedangkan sistem saraf tepi merupakan jaringan kabel yang saling berkaitan satu sama lain untuk menyalurkan informasi dari bagian komputer yang lain ke CPU ataupun sebaliknya. Berdasarkan fungsinya, sistem ini diklasifikasikan menjadi 3 area yang bertanggung jawab dalam menjalankan 3 fungsi utamanya, yaitu area sensasi sebagai fungsi sensori, area integrasi, dan area respon sebagai fungsi motorik. Area sensasi dan area respon merupakan bagian dari kerja sistem saraf tepi, sedangkan area integrasi merupakan bagian dari sistem saraf pusat. Adapun ketiga area tersebut akan berhubungan satu sama lain sehingga tubuh memberikan respon yang sesuai untuk menghadapi stimulus yang terdeteksi. Berikut prosesnya. Area sensasi. Area sensasi saat terjadi perubahan dari dalam tubuh maupun luar tubuh. Perubahan tersebut akan dideteksi oleh reseptor sebagai stimulus. Tubuh kita memiliki banyak jenis reseptor untuk mendeteksi beragam jenis stimulus yang diterima.
Contoh, ketika kita mencium bau masakan yang enak, molekul-molekul bau itu akan diterima oleh sensor-sensor yang ada di hidung dan menstimulasi respon sensor. Stimulus yang terdeteksi ini akan diteruskan oleh sistem sensorik ke saraf pusat untuk diolah. Area integrasi. Di bagian pusat, informasi yang didapatkan dari sistem aferen akan diintegrasikan dengan mengombinasikan persepsi sensori dengan fungsi kognitif seperti memori, berpikir, dan emosi. Dengan demikian, sistem saraf pusat akan memberikan perintah kepada organ tertentu untuk memberikan respon yang spesifik. Contoh, ketika molekul bau tadi sudah disampaikan ke otak, di sana informasi bau ini akan disimpulkan kalau itu adalah bau masakan enak. Untuk selanjutnya, otak akan memerintahkan organ tubuh untuk merespon apa yang harus dilakukan dengan menginformasikan bau makanan enak tadi. Area respon. Area respon memiliki respon terhadap informasi yang didapatkan dari saraf pusat, disalurkan melalui sistem motorik untuk disampaikan ke efektor, baik eferen ataupun efektornya. Keduanya merupakan bagian dari saraf tepi. Adanya sinyal yang diteruskan dapat menyebabkan kontraksi dari 3 jenis jaringan otot yang dimiliki oleh manusia. Sebagai contoh, otot rangka berkontraksi untuk menggerakkan rangka tubuh saat kita bergerak. Otot kardiak berkontraksi untuk meningkatkan detak jantung saat kita berolahraga. Atau otot halus berkontraksi ketika sistem pencernaan menggerakkan makanan di sepanjang saluran pencernaan. Tak hanya itu saja, bahkan sistem saraf dapat memberikan perintah untuk meningkatkan atau menghambat produksi enzim tertentu di dalam tubuh kita. Untuk kasus bau makanan tadi, otak memerintahkan kelenjar saliva untuk mengeluarkan air liur yang banyak dan menyuruh tangan kita untuk mengambil makanan tadi. Demikian dapat disimpulkan bahwa semua gerakan sadar dan tak sadar di tubuh kita, sistem saraflah yang mengaturnya. Sinapsis adalah titik temu antara ujung neurit atau akson dari satu neuron dengan ujung dendrit dari neuron lainnya. Setiap ujung neurit ini membengkok membentuk yang disebut bonggol sinapsis atau synaptic knob. Sebelum impuls dapat menyeberangi celah sinaptik, harus diubah dulu menjadi sinyal kimia. Mekanisme sinapsis yang pertama adalah molekul neurotransmitter disintesis dari prekursor dengan katalis enzim. Lalu, molekul neurotransmitter disimpan di vesikel. Neurotransmitter yang bocor dari vesikel didegradasi oleh enzim. Lalu, potensial aksi menyebabkan vesikel bergabung dengan membran presinaps dan melepaskan neurotransmitter ke sinaps. Neurotransmitter yang dilepaskan akan berikatan dengan autoreseptor dan menghambat pelepasan neurotransmitter berikutnya. Molekul neurotransmitter yang dilepaskan berikatan pada reseptor postsinaps. Lalu, molekul neurotransmitter yang dilepaskan dideaktivasi baik oleh uptake maupun degradasi enzimatik. Penyakit saraf adalah gangguan, kelainan, atau kerusakan pada sistem saraf sehingga mempengaruhi fungsinya. WHO menyebut bahwa ratusan juta orang di dunia terkena gangguan sistem saraf. Jumlah ini terdiri dari berbagai jenis penyakit saraf yang umum terjadi hingga yang langka. Contoh penyakit dan gangguan sistem saraf pada manusia diantaranya 1. Yaitu Alzheimer. Alzheimer sendiri adalah jenis kepikunan yang mengerikan yang dapat melumpuhkan pikiran dan kecerdasan seseorang. Keadaan ini ditunjukkan dengan kemunduran kecerdasan dan ingatan secara perlahan. Alzheimer timbul karena adanya proses degenerasi sel-sel neuron otak. Menurut Dr. Samino, Ketua Umum Asosiasi Alzheimer Indonesia atau AAZL, Alzheimer merupakan penyakit pembunuh otak karena mematikan fungsi sel-sel otak. Orang yang rentan terserang Alzheimer ini adalah para lansia di atas 60 tahun, tetapi orang dewasa muda juga tak menutup kemungkinan
yang memiliki faktor risiko keturunan juga dapat terserang penyakit Alzheimer. Bahkan menurut beliau, penderita demensia Alzheimer berusia 40 tahun pernah ditemukan di Indonesia. Tanda atau gejala dari penyakit Alzheimer sendiri yaitu 1. Kemunduran daya ingat atau memori, 2. Perubahan emosi dan juga perilaku, 3. Hilangnya minat dan inisiatif, 4. Sulit dalam berhitung, 5. Sulit dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan. Penyakit atau gangguan pada sistem saraf lainnya yaitu stroke. Stroke sendiri adalah kondisi yang terjadi ketika suplai darah ke bagian otak terganggu atau kekurangan, sehingga jaringan otak tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi yang cukup. Gangguan dan penyakit pada sistem saraf lainnya yaitu Bell's palsy. Bell's palsy adalah kelumpuhan perifer pada otot wajah yang bersifat akut, ipsilateral, berhubungan dengan kelumpuhan nervus facialis dengan penyebab yang tidak diketahui. Kemudian yang berikutnya yaitu penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson adalah gangguan neurodegeneratif progresif kronis yang ditandai dengan resting tremor, lambatnya gerakan, kekakuan, gangguan cara berjalan, dan ketidakstabilan postural. Penyebab penyakit sistem saraf yaitu 1. Faktor genetik atau keturunan, 2. Masalah pasokan darah atau gangguan vaskuler, 3. Cedera atau trauma, 4. Masalah yang muncul pada saat lahir, 5. Masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan juga psikosis. Yang keenam yaitu rusak atau matinya sel saraf. Dan yang terakhir adalah jaringan sel yang abnormal. Kemudian gejala umum yang biasa terjadi pada penyakit sistem saraf yaitu 1. Sakit kepala yang muncul secara tiba-tiba dan terus-menerus, 2. Kehilangan kekuatan otot, 3. Kejang atau tremor, 4. Mati rasa atau kesemutan, 5. Kesulitan berbicara atau memahami pembicaraan, 6. Kehilangan daya ingat, 7. Kurangnya koordinasi tubuh. Faktor risiko penyebab penyakit saraf adalah usia lanjut, kemudian riwayat penyakit sistem saraf pada keluarga, ketiga yaitu pola makan yang buruk yang menyebabkan kekurangan nutrisi, dan yang terakhir yaitu mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Cara pencegahan penyakit Alzheimer adalah mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang serta memiliki kadar lemak dan kolesterol yang rendah. Selain itu, perbanyak konsumsi buah dan sayuran. Yang kedua, periksakan tekanan darah, kadar kolesterol, dan gula darah secara rutin agar gangguan tidak semakin parah. Yang ketiga adalah rutin berolahraga minimal 2,5 jam dalam seminggu. Yang kedua adalah stroke. Cara menghindari penyakit ini adalah dengan menghindari asap rokok, tingkatkan konsumsi sayur dan buah, cek kesehatan secara rutin, berolahraga secara teratur seperti aerobik minimal 3 kali seminggu, dan kurangi makanan asin dan bergaram. Pencegahan Bell's palsy dapat dilakukan dengan cara mulai gaya hidup sehat dengan mengonsumsi makanan tinggi serat serta rutin berolahraga. Lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Yang selanjutnya adalah penyakit Parkinson. Belum diketahui apakah penyakit Parkinson dapat dicegah, akan tetapi olahraga rutin dan konsumsi makanan kaya antioksidan diyakini dapat mengurangi resiko seseorang terkena penyakit ini.